Hai guys, jadi ini adalah vlog edisi spesial karena baru kali ini juga sih ya. Ini first experience banget. Kelda langsung aja ya, sesuai dengan judulnya kalian pasti udah penasaran. First experience banget Kelda untuk PO, ikutan PO dari iPhone atau dari iBox ya. Tahun 2018 aku juga pernah ikut PO handphone baru, tapi itu ke Samsung dan dapat gratis TV. Terus sistem PO-nya juga menyenangkan. Nah, katanya waktu iPhone 12 Pro itu 12 Pro dan 12 Pro Max itu kayak sempet chaos sistemnya dan segala macam, terus nggak dapat apa-apa yang spesial. Tapi kali ini 13 PO-nya itu benar-benar spesial banget dan aku kayak ngerasa nggak ada kesulitan apa-apa sih gitu. Nah, karena Kelda memang udah ngincar 13 sebelumnya, ini yang Kelda buat record ini adalah iPhone 12 Pro 256GB. Sekalian promosi, mana tahu ada yang mau guys. Pacific Blue warnanya, ya Pacific Blue ya, atau Midnight Blue, pokoknya yang biru dongker navy itu 256GB. Nah, ini aku mau jual dan aku udah ambil hari ini 19 November. Aku udah ambil si iPhone 13 yang aku mau. Penasaran kan? Ikutin terus ya. Nah, kalian bakal cerita dulu sebelumnya. Jadi gimana sih sistem PO iPhone ini? Pertama-tama iPhone-nya itu sebelum bener-bener masuk ke Indo, dia memang banyak banget ya yang jual di luar sana kayak garansi internasional atau beli di luar negeri terus dia jual ke sini. Nah, kalau sistem kayak gitu jujur kalian nggak tahu pertama aman atau enggak, kedua itu kayak emailnya atau apa, katanya sih aman ya. Ya menurutku kalau soal email pasti itu bisa dipakai sih di masuk ke Indonesia pasti bisa. Cuman kalau ada garansi mungkin ya amit-amit kalau ada yang rusak barangnya itu mungkin yang agak susah sih klaimnya. Dan waktu pertama-tama sebelum masuk ke Indo itu memang banyak yang jual di garansi internasional itu di harga 20 something, pokoknya udah 25, 26, 27 gitu. Kelda sih tetap sabar karena tipenya Kelda itu nunggu yang bener-bener asli dari Indonesia keluar, jadi nggak mau beli yang dari luar negeri. Kecuali kalau Kelda sendiri yang keluar negeri dan Kelda beli sendiri di luar negeri tersebut gitu. Ya itu aku baru percaya, baru kayak oh oke gitu. Tapi kalau just tip Apple gitu, iPhone, kok kayaknya aku nggak tenang gitu. Jadi lebih baik aku menunggu yang dari Indo aja, meskipun ya gambling entah lebih murah atau lebih mahal. Tapi ternyata yang 13 iPhone 13 ini lebih murah kalian beli di iBox atau garansi resmi Indonesia langsung. iBox, Digimap, Erafone ya. Erafone sama iBox tuh kurang lebih sama karena mereka satu perusahaan sih, satu company-nya itu satu sebenarnya gitu. Nah, mereka buka PO itu di tanggal 12 November. Kelda kan baru pertama kali ya ikutan PO iPhone. Jadi aku kira itu oh ya udahlah nanti kan dibukanya 12 November 00.01. Kelda pasang alarm itu di 11 November 2359. Jadi pas sebelum ganti hari 1 menit aku pasang alarm gitu. Terus 00.00 aku mencoba untuk masuk ke websitenya iBox. Dan kalian tahu ternyata antrianku tuh ke antrian ke 14.794. Jadi jangankan masuk ke websitenya iBox gitu kan, kalian akan dilempar ke satu website untuk queuing atau kiwi atau I don't know how to spell. Ya pokoknya untuk antri gitu ya. Antrinya di situ dan itu tertera jelas. Aku sukanya kali ini, aku nggak tahu sih yang sebelumnya ya. Yang kali ini itu antriannya jelas, terus kalian dapat nomor keberapa, antrian nomor berapa, dan kalian kurang lebih menunggunya berapa lama. Kalaupun nanti sudah mendekati, kalian bisa input email kalian di sini dan emailnya benar-benar masuk karena Kelda akhirnya ganti. Awalnya kan Kelda ini buka ini dari website di laptop, jadi di PC gitu ya. Nah, aku coba, aku udah nyerah kan, udah ngantuk tuh. Aku jam 10 besok udah tidur. Ini jam 12 belain bangun. Nah, aku mau pindah nih. Ya udahlah, kalau kayak gini mah ordernya nggak usah lewat PC pun pasti dapat. Maksudnya pasti bisa lewat mobile site. Aku mau pindah kan daripada aku ngulang lagi ke antrian yang nggak tahu kapan selesainya. Akhirnya aku notice ke email, aku input emailku di situ. Setelah aku input email,
Nah, beberapa saat kemudian dia akan nggak selang 5 menit gitu, nggak cepet kok. Dia akan langsung ngedetect, langsung masuk ke inbox email kalian yang di situ bahwa oh ya sebentar ya, antrianmu tuh ya pokoknya ini antrianmu gitu. Nah, kalau sudah mendekati akan ada email lagi yang memberitahukan bahwa antrianmu sudah dekat gitu. Waktu sambil nunggu antrian itu kayak speechless gitu. Ternyata orang-orang itu banyak yang sudah ngebuka website iBox dari jam 10 malam. Jadi dari jam 9 malam. Jadi itu kan bukanya jam 12. Dari jam 11 November mereka tuh udah buka dari jam 9 malam, jam 10 malam. Ada yang buka jam 10 malam itu udah dapet nomor 5.000. Jadi ya apalagi kita ya yang maksudnya kayak udah yang awam nggak ngerti, dikira bukanya 00.01 ya udah nanti aja, tapi ternyata itu sudah mulai antriannya waktu malam itu. Dan di Instagram aku sambil nunggu, aku buka-buka Instagramnya iBox, itu pada banyak banget di sana yang komplain. Maksudnya bukan komplain sih, kayak khawatir jangan-jangan nih aku udah antri 15.000 tapi nggak dapet barangnya. Aku juga sempat khawatir gitu kan, ya ngapain aku nunggu kalau gitu, kalau seandainya aku antrian 14.000 terus barangnya nggak aku dapet ya, aku ngapain nunggu sampai pagi, sampai subuh gitu kan. Akhirnya karena rasa penasaran, aku nggak bisa tidur dan aku nunggu antrian itu. Aku baru bisa masuk sekitar jam 2 mau ke jam 3. Bayangin dari jam 00 sekian, 00.01 aku tuh baru selesai transaksi, baru masuk itu di sekitar jam 2.45. Jadi aku nggak tidur selama 2 jam 45 menit itu dan nyangkruk di Instagramnya iBox, kayak ngasih komen, terus kayak jawabin teman-teman yang lain, terus cari-cari promo apa sih yang PO iPhone ini ada promo apa gitu. Nah, akhirnya aku selesai transaksi di jam 2.56 atau mendekati jam 3 pagi. Ya bayangin aku nggak tidur 3 jam belain demi PO iPhone 13. Dan luar biasanya aku dapet di hari pertama, sesi pertama 19 November, hari ini aku record, itu di sesi kedua jam 10. Sesi pertama mulai jam 9. Jadi aku termasuk yang sebenarnya beruntung. Tapi katanya itu tergantung lokasi yang kamu pilih. Jadi bisa jadi lokasi yang aku pilih ini kan di Bintaro Jaya Exchange. Itu memang bukan yang kayak di pusat kota, kayak misalnya di GI, di PIM gitu. Bukan yang mall-mall yang rame banget, bukan mall-mall yang banyak diincar tuh juga bukan. Jadi wajar kalau seandainya aku masih dapat di hari pertama gitu. Nah, aku sempat coba-coba kalau aku ngambil di PIM di mana, itu ternyata memang di subuh itu, di hari subuh itu udah kayak udah dapat hari-hari yang berikutnya, nggak bisa dapat hari pertama. Karena aku milihnya di Bintaro Jaya Exchange dan memang lokasi tempat tinggalku sekarang itu deketnya di Bintaro Jaya Exchange. Jadi aku memang pilihnya di Bintaro Jaya Exchange sih gitu. Dan iPhone 12 Pro ku ini juga aku dapatnya di Bintaro Jaya Exchange. Jadi menurutku tempat-tempat yang agak minggir sedikit itu justru lebih safe untuk kuota dan untuk barangnya available gitu. Oke, nah tadi aku juga sempat record. Aku tadi hari ini harusnya kan jam 10, tapi aku tadi jam berapa ya? Jam 10 kurang 10 kayaknya, 9.50 aku udah sampai di Bintaro Jaya Exchange. Aku sempat Insta story pakai dual cam. Jadi mallnya tuh masih pada tutup, masih tenan-tenannya itu, store-storenya masih pada siap-siap. Dan antriannya yang di Bintaro Jaya Exchange itu H-1 kalian dikasih tahu bahwa antriannya itu tidak di store iBox, tapi mall-mall atau iBox tuh menyediakan kayak stand, bukan stand pameran ya kayak stand pameran itu di sana khusus untuk yang ngambil PO. Jadi untuk iPhone 13 kalian tidak diarahkan ke store iBox-nya resmi, tapi store iBox-nya resmi itu kayak bikin stand pameran gitu, dia cukup besar. Tadi aku juga sempat video. Terus di sana sebelum kalian masuk, nanti kalian boleh scan barcode di sana. Setelah scan barcode, nanti ada nomor antrian. Kalian ke kasir, siapin KTP. Terus email yang kemarin juga boleh. Tadi ada
Ya biasalah ibu-ibu mungkin ya, dia ngeprint hasil pesanannya, invoice-nya itu. Tapi kalau kalian nggak ngeprint juga nggak apa-apa, itu kalian tinggal serahin ke kasir plus KTP. Karena waktu PO kalian masukin nomor KTP, nah itu dilihat harus sesuai nomor KTP-nya. Udah, terus habis itu akan ada satu kayak sales advice, bukan sales bukan SA ya, kalau di bank aku seringnya ke bengkel sih. Salesnya ya, sales store atau sales, dan itu kayak mereka tuh diambil dari store-store yang lain untuk jaga si PO-nya iPhone ini. Jadi bakalan banyak orang di situ. Nah, mereka bukan asli yang kerja di iBox Bintaro, tapi bisa jadi dari iBox mana, dari Erafone mana, itu dia kayak diambil khusus untuk menjaga supaya queuing-nya si iPhone ini tidak terlalu crowded, jadi cepet gitu. Jadi tadi itu sekitar ada kayaknya sih ya ada 10 sampai 12 meja bar yang tinggi itu, dan itu kita masing-masing satu orang kita yang antri itu di attach oleh satu sales. Jadi dia juga bertugas untuk selling up. Selain selling up, kan kalau iPhone-nya pasti udah dapet kan karena kita PO. Selain selling up, asuransi yang di luar itu apa sih namanya, Tech Protect atau apa, itu kayak asuransi kalau layarnya pecah, ada baret atau ada apa, itu bisa, itu tambahan. Kalau tadi aku kalau nggak salah sih ya, kalau harga 20 juta itu nambahnya 1 tahun 1,7, tapi dia lagi ada promo, jadi 1,7 itu bukan untuk 1 tahun tapi untuk 18 bulan, ada perpanjangan 6 bulan free. Cuman aku nggak ambil. Terus dia juga selling up untuk aksesoris gitu. Menurutku cukup menarik, dan tadi kayak udah masuk aja meskipun belum jam 10 sebenarnya, cuman kurang beberapa menit aja itu jam 10 diizinin masuk dan scan barcode di depan. Nanti kalian tinggal masukin scan barcode, terus nanti masukin nomor PO, nanti di situ muncul kalian nomor antrian keberapa gitu. Oke? Dan ini adalah iPhone 13-nya. Kalian akan dapat kayak satu tote bag begini. Kelihatan nggak? Oke, kalian akan dapat satu tote bag begini. Ini kan harusnya masuk begini ya. Dan di tote bag ini isinya itu ada tote bag lagi. Tuh. Ini agak gembung, sebenarnya bukan karena iPhone-nya ya, tapi ada aksesoris yang aku beli tadi. Oke, kita unboxing dulu di dalamnya ada apa. Kalau kalian cuma PO iPhone tanpa membeli apapun, kalian akan dapat ini. Ini adalah tote bag. Nanti aku buka ya, kasih lihat. Dan kalian akan cuma dapat satu boxnya iPhone ini. Terus ini aku tadi beli aksesoris, jadi sekalian. Ini adalah kepala charger IT yang 30 watt. Terus ini lamina, ini temper glassnya. Ini aku dapat, nanti aku kasih tahu harganya berapa karena aku dapat voucher guys. Voucher karena sudah PO sih iPhone 13 yang baru ini. Terus dapat apa ini? Oke, terus ini tote bagnya kita buka ya. Kita review tote bagnya dulu. Oke, tote bagnya so simple aja, cuman dia ada talinya ya. Jadi ini yang depan ini atau yang bagian belakang ini ada talinya, jadi kalian bisa kayak dipanjangin pendekin tuh. Jadi kalau mau diselempang itu juga bisa, mau ditenteng juga bisa. Nggak ada zipper atau nggak ada perekatnya, jadi los. Oke, dan ada logonya si iBox. I just bought both iPhone and I love it. An iPhone karena ini kan huruf hidup. Apa sih udahlah itu. Makanya dia nggak pakai tapi pakai n. Oke, terus habis itu ini adalah iPhone-nya. Ini yang lucu adalah di sini ada tempelan stiker. Jadi namanya siapa, emailnya apa, terus pre-order, handphonenya itu apa. Ini aku pre-order iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue. Aku tuh selalu ngincer warna-warna yang tidak keluar di iPhone sebelumnya gitu. Jadi aku dulu punya iPhone 7 Plus itu rose gold.
Terus iPhone 12 Pro Max ku iPhone 12 Pro ku ini Midnight Blue. Iya, namanya Midnight Blue. And this is the iPhone. Ini tadi udah dibuka karena udah dipasang tempered glass dan udah dicoba. Oh, mati guys. Ini Pro Max 128. Pro Max 128 GB. Ini aku coba nyalakan tuh. Terus ini udah ada lamina tempered glassnya. Aku tadi beli. Harganya nanti aku attach ya karena aku lupa harga PWP-nya. Jadi purchase with purchase namanya. Harusnya dari berapa jadi berapa gitu loh kalau nggak salah. Dan aku nggak bayar karena aku pakai voucher dari PO-nya, aku dapat voucher. Ini udah ada tempered glass laminanya. Tempered glassnya cuman di depan aja. Bentar. Wow, ini aku beli yang 13 Pro Max. Tadi udah dibuka, udah dites, udah dicoba. Ini aplikasi bawaan standarnya dia, jadi ya masih standar. Aku juga belum setting si iCloud. Tuh, masih belum aku setting apa-apa semuanya. Dan sekarang itu kalau nggak salah iPhone itu ada ini transfer atau atur ulang iPhone. Jadi salah. Jadi kalau kalian punya iPhone baru, itu kalian tinggal transfer ini aja dari setting, maka iPhone yang baru kalian itu bakal persis kayak yang lama. Jadi nggak usah transfernya itu nggak ribet gitu. Nanti nggak tahu, aku bakal ini ya, bakal review bagaimana cara transfernya. Tapi kayaknya udah banyak yang review, aku nggak usah lah, aku nge-review si iPhone-nya aja bagaimana sistem PO-nya. Karena kalau kalian lihat di YouTube lainnya, aku juga lihat di YouTube itu udah banyak kok yang pakai cara si transfer iPhone ini. Jadi lebih easy. Dan aku beli yang Pro Max kenapa? Karena aku bikin sesuatu yang kayak apa ya? Kalau 12 Pro ini dia memang oke sih. Kayak masuk ke tas apa itu terus kelihatannya nggak kayak gede banget. Kalau ini kan gede banget. Ini casing 12 Pro ku. Ini casing 12 Pro ku. Ya jaraknya sih cuma dikit ya, nggak terlalu besar. Tuh cuman ketambahan beberapa senti aja. Aku juga udah nge-review, ngeliat. Jadi ya why not kalau aku ganti yang Pro Max aja sekalian. Dan lucunya harganya ini. Waktu aku beli 12 Pro sama 13 Pro Max ini harganya sama guys. Jadi kayak kenapa ya 13 Pro Max ini bisa dibilang sebenarnya lebih murah dan dia kayak nggak ada kenaikan harga. Biasanya kan kalau baru itu harganya kayak 20 something gitu. Ini tapi nggak terlalu mahal menurutku. Dan karena kan 12 Pro ku juga mau dijual, jadi ibaratnya ya tuker tambah gitu guys. Oke. Nanti bakal aku setting ulang. Terus di dalam boxnya seperti biasa itu juga ada kabel. Wait, aku tidak bisa memegang semuanya dalam satu tangan. Ini ada apanya? Oh enggak, ini tadi tempat apa? Stiker layarnya. Terus ini ada kabel, tadi udah dicoba kabelnya dan bisa. Kabelnya itu C2 lighting. Terus ini ada biasa stiker Apple. Terus SIM injektor. Dan ini stiker Apple-nya. Udah sih, overall gitu aja. Ntar aku masukin dulu biar rapi. Ini ada di belakangnya ada ini garansinya. Ya udahlah ya, kurang lebih sama sih, sama kayak iPhone 12 Pro. Nah ini aku punya boxnya iPhone 12 Pro. Ini 12 Pro dulu ini ya, ini namanya warna apa sih? Sebentar guys, apa gak ada warnanya? Nggak tahu, capek. Pokoknya Midnight Blue sih kalau nggak salah. Iya ya, Midnight Blue. Ini aku masih ada stroke belinya tuh. Waktu aku beli ini juga masih lengkap semua di sini.
boxnya yang sekarang itu juga memang sudah tanpa plastik, jadi cuman box gini aja. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian ntar beli iPhone kok boxnya nggak ada plastiknya. Kalau tadi aku dijelasin memang sekarang dia sudah less plastik, jadi di dalam ini kayak nggak ada plastiknya lagi. Di luarnya tuh nggak dibungkus plastik lagi, jadi nggak ada kayak segel. Tapi ada segelnya itu di mana ya tadi? Ada kok yang tadi dibuka sama dia tuh kayak ini masih segel ya, karena sekarang kita udah nggak pakai plastik di daerah sini kalau nggak salah, di bawah atau atasnya, jadi memang nggak ada plastiknya. Aku nggak tahu kalau yang beli online itu gimana. Sorry, ini karena udah ada iPhone-nya jadi dia goyang. Oke, kurang lebih sama, tipisnya juga sama kayak iPhone tuh, tipisnya sama kayak iPhone 12. Cuman ini karena ini kan Pro, yang ini Pro Max, jadi ini lebih gede. Ini lebih, yang ini Pro Max, ini 12 Pro, kurang lebih sama modelnya gini. Kalau yang 13 mini atau 13 tok itu boxnya warna putih kalau nggak salah. Aku tadi sempat lihat ada beberapa yang boxnya tuh putih gitu. Oke, that's the first impressionnya. Terus tadi aku juga beli si ini yang tadi tempered glass, aku attach ya, harganya berapa, notanya. Sama ini kepala charger plug IT 30 watt. Ini compatible memang untuk iPhone 8, 10, 11, dan 12, dan 13 ke atas. Terus ini ada dua, jadi enggak, ini harusnya bukan begini sih. Ini tadi karena udah dicoba di sana ya, jadi ya gagal di unboxingnya. Enggak, jadi dia tidak, harusnya tuh begitu dibuka ini tuh kelihatan IT-nya tuh ada di sini guys. Aku makanya kaget kok jadinya nggak ada IT-nya gitu, nggak ada, kok nggak kelihatan. Ternyata tadi aku lupa kan udah dibuka tadi, jadi mungkin yang ngembaliin nggak. Nah, kebalik kan. Nah ini berarti tadi yang nganuin aku tuh kebalik. Oh ini ada, bentar, nggak tahu ini apa. Oke, ini adalah kepala chargernya. Dia ada dua, ada yang USB-C dan USB biasa. USB biasa itu apa sih? USB-A ya. Ini yang USB-C power, ini yang USB biasa. Nggak tahu lah, aku nggak paham sih. Terus ini kayak ada dapat pouchnya. Jadi di dalamnya sini itu udah dapat pouchnya. Tadi modelnya begini guys, ini tumpuk gini. Dapat pouchnya ada logonya IT biru, sesuai dengan biru boxnya tuh. Ini juga biru talinya, nggak penting ya. Oke, ini 30 watt. Iya, ini USB outputnya juga bisa. Yaps, 30 watt. Jadi compatible buat iPhone, karena memang si IT ini MFI ya, made for iPhone kalau nggak salah sih, aku lupa ya, pokoknya gitu guys. Ini ada kartu garansinya si IT. Oke. Nah, jadi tadi aku udah cerita, ini udah 20 menit ya ampun. Udah cerita, dan itu adalah keseruan dari PO iPhone 13. Kalau ditanya kapok atau enggak, sebenarnya enggak sih. Cuman kenapa ya kalau Apple itu PO tapi dia nggak banyak gimmick-gimmick kayak gratis ini, gratis itu gitu. Kalau Samsung itu kan kayaknya kemarin lumayan tuh, si audit itu PO Samsung Galaxy Note 9, dia dapat Samsung Smart TV yang 32 inch. Dan itu kita di Ponti pakai itu, terus sekarang domisili pindah Jakarta pakai itu. Jadi kita nggak pernah beli TV ya, belinya Samsung Galaxy Note dari Galaxy Note 9 itu gitu. Terus kayak menarik, apa ya, gimmick-gimmicknya tuh menarik gitu loh. Kalau sekarang aku juga lihat katanya ada yang earbuds, terus Galaxy Watch gitu. Sekarang kalau iPhone tuh kenapa kok nggak ada? Tapi antriannya tadi, aku waktu datang pertama kali itu nggak rame, nggak ada yang ngantri di pinggir-pinggir tuh, nggak ada. Dan aku waktu udah selesai itu aku baru sadar, oh mulai antri. Jadi mulai antri itu jam 10 lewat. Mungkin orang-orang tuh banyak yang datang, mallnya baru buka jam 10, nanti aja jam 10 gitu. Jadi banyak yang
pada datang tuh jam 10. Ini muka aku antara glowing dan berminyak sih. Ya udahlah. Itu tadi keseruan kita si beli iPhone. Dibilang kapok sih enggak, tapi kayak seru aja. Wow, look at that. Kayak ada glowingnya. Oh ya, aku juga udah beli case-nya iPhone. Ntar aku sambungin dulu ke hotspot rumah. Aku udah beli case-nya si iPhone ini. Aku beli di, lupa tadi beli di mana. Beli di Tokopedia, namanya tuh Loveable ID kalau nggak salah sih. Yap, sebentar, aku coba dulu ya apa case-nya. Aku ambil dulu guys. Oke, sorry guys, aku tadi ngeliat ini kayak ada menebus AirPods Gen kedua seharga 13.000. Jadi kalian tinggal scan barcode dan ternyata aku udah scan, itu munculnya, aku pakai handphone yang baru, itu munculnya adalah kalian registrasikan data pembelian iPhone, terus pick up, aktivasi, share, dan tag foto atau video Anda bersama iPhone baru yang sudah diaktifasi ke Instagram iBox Indonesia. 130 foto atau video paling menarik berkesempatan menebus AirPods Gen kedua seharga 13.000. Oh my god, berarti tadi itu nggak dijelasin Gen sama orangnya. Berarti orang yang di sana itu juga nggak ngerti how to menjelaskan AirPods Gen kedua ini. Padahal di sini udah ada penjelasannya. Oke, sekarang aku nyoba pakai casing si Loveable_ID kalau nggak salah, underscore atau .id aku lupa. Ini aku beli yang clear case tapi ada untuk protektor kameranya. Yep, clear case tapi ada protektor kameranya. Dan ini kelihatan baret-baret karena dia masih ada kayak screen luarnya lagi. Itu harus di. Nah ini. Harus ditarik emang biar kelihatan gitu. Ini ada nggak ya? Itu nggak ada guys. Oke. Dari dalamnya ada nggak ya? Nggak ada. Oke, sekarang kita coba masukin si iPhone 13 Pro Max ya. Wow, cantik sekali. Dan ini ada kayak protektor kameranya, jadi kalau kalian nggak pakai, tapi kalau nggak pakai kayaknya juga masih oke sih. Oh, jadinya kayak agak ngeblur gitu guys tuh. Tapi kalau di slide ke bawah, ini aku coba ya slide ke bawah, wait. Jadi dia agak terang. Nah, kan ada bedanya. Ya ampun, muka aku kayaknya minyakan deh. Tahu lah. Oke. Selesai, nanti kita setting dulu si iPhone 13-nya ini. But overall, dulu aku nggak milih Pro Max, kenapa? Karena aku tuh takut, bukan takut sih, kayak aku tuh suka bawa tas kecil-kecil. Aku takut kayak nggak muat, terus barangku tuh kadang banyak kalau pergi-pergi. Tapi kalau perginya cuman kayak nge-mall, biasanya barangku tuh dikit. Tapi karena mungkin COVID ya, jadi bawa hand sanitizer, tisu basah, ini itu. Terus juga aku takutnya tuh nggak bisa nge-text dengan one handed, jadi nggak bisa text pakai kayak biasanya kalau balas chatting tuh loh, kayak misalnya kamu lagi apa, itu kayak nggak leluasa kan. Jadi ini kan harus kayak bener-bener megang dua tangan baru enak. Nah, dulu sih aku mikirnya gitu, tapi ternyata semakin kesini ya udahlah, sekalian aja beli yang gede gitu. Dan ini bakalan nggak ganti selama kurang lebih 12 bulan. Nggak ganti iPhone kurang lebih, iya sih ya, kan baru 12 bulan lagi baru muncul. Oke guys, so itu aja unboxing dan bukan unboxing ya, review first experience pre-order iPhone. Buat kalian yang mungkin lagi ngincer iPhone 13, aku doain semoga
kalian bisa beli dengan uang kalian sendiri, jerih payah kalian sendiri, uang orang tua yang dibeliin orang tua mungkin, atau kayak udah dibeliin suami. Nggak usah malu kalau itu emang dibeliin suami, ya nggak apa-apa, bilang aja dibeliin suami, ya kan. Kalau itu hasil jerih payah kalian juga, kalian harus berbangga, tapi nggak usah sombong gitu. Dan ya, sampai jumpa di sini. So see you on the next video. Bye bye.